Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini ya guys. Jadi ya guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kisah horor di mana seorang pekerja sopir truk mengalami hal mistis dan konon katanya dia hampir mau dijadikan tumbal oleh proyeknya. Nah, bagaimana cerita dan kronologi selengkapnya? Mari kita bahas di segmen Merinding Bersama. Jadi awal mula kejadiannya kita sebut saja narasumber dengan nama Mas Bolang ya guys. Ini kejadian dia alami pada tahun 2015. Di saat itu dia sedang menganggur. Lalu dia tanya ke kawan-kawannya, aduh ada kerjaan gak sih? Lalu kawannya bilang, kebetulan aku lihat ada lowongan pekerjaan lo di FB, coba deh kamu cek. Lalu saat dia cek, oh ya betul sekali ada lowongan pekerjaan saat itu guys. Langsung aja dia inbox orang yang menyebarkan lowongan tersebut. Kita sebut saja orang yang menyebarkan itu dengan nama Mas Bowo ya guys. Langsung dia inbox nih si Mas Bowo tadi. Dan Mas Bowo ini dia responnya sangat baik dan mau merespon si Mas Bolang tadi. Lalu ditanya, Mas masih ada nggak ya lowongan pekerjaannya? Mas Bowo ini menyaut, oh iya Mas ada. Eh, Gimana Mas? Ini Mas rencananya saya mau daftar pekerjaan Mas. Oh ya udah gini aja Mas, Mas datang aja hari Kamis ke tempat saya. Kita ngobrol-ngobrol terkait tentang pekerjaan, gaji dan lain-lainnya. Akhirnya tidak dipikir panjang, Mas Bolang pun langsung datang menemui Mas Bowo, guys. Dan ketika Mas Bolang datang, langsung nih ngobrolin soal cara kerjanya pekerjaan tersebut dan terkait dengan gajinya. Mas Bolang pun langsung sepakat dan menyetujui. Karena Mas Bolang ini sepakat, Mas Bowo pun bilang, kalau gitu nanti hari Sabtu kamu datang lagi ke sini, nanti kita barengan temuin bos saya ya di proyek tersebut guys. Lalu Mas Bolang pun setuju. Oke kalau begitu. Singkat cerita dia pun bertemu dengan bosnya dan langsung dijelaskan terkait pekerjaan yang akan dia kerjakan untuk kedepannya guys. Hari Senin pun Mas Bolang sudah bisa mulai bekerja. Dia langsung di saat itu, di hari Senin itu dia bekerja mengantar barang dan pulang di pukul jam 3 sore, guys. Sebelumnya dijelaskan di sini bahwa Mas Bolang ini pulangnya yaitu ke gudang tersebut ya guys, alias ke pabrik tersebut karena Mas Bolang ini dia adalah anak perantauan. Jadi dia ke tempat proyek ini adalah tempat yang baru untuk dia, jauh daripada kampung dia. Jadi dia tinggalnya di pabrik tersebut ya guys. Jadi dia jam 3 sore itu pulang, ya pulangnya ke gudang. Sesampainya di gudang, Mas Bolang ini ditanya, kamu mau tidur di mana? Terus si Mas Bolang ini jawab, kalau saya tidur di mobil aja boleh nggak ya bos? Oh iya boleh silakan nggak apa-apa. Mobilnya Mas Bolang ini sudah sering sekali dia ngajiin ya, ngajiin Yasin. Lalu di saat itu ketika maghrib ya guys, dia sholat nih. Dan dia sholat di saung. Saung itu ada di dekat area gudang dan kantornya proyek tersebut ya guys. Dia sholat ke saung itu. Di situ tuh suasananya sejuk dan adem ya ketika sholat maghrib dan isya gitu ya guys. Di saung tersebut itu ada sebuah bilik gitu guys. Jadi kalau ada orang yang mau istirahat di dalam bilik tersebut gitu guys, tiba-tiba dari bilik itu ada orang yang keluar dari bilik tersebut. Dia berperawakan yang teduh dan seperti orang yang pulang keluar dari sholat gitu guys. Bapak itu sekitaran usia 40 tahun ya. Layaknya anak muda dengan bapak-bapak atau orang yang jauh lebih tua di atasnya, dia itu sungkem terus memberi hormat gitu ya guys. Terus bapak ini bilang, saya di sini yang jaga nak. Oh iya pak, eh, saya juga di sini shift malam. Oh gitu pak, iya 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 saya namanya Mas Bolang. Dia memperkenalkan diri dia lah ya. Oh gitu. Mereka pun berbincang-bincang bersama di saung tersebut. Bapak ini pun memberikan wejangan. Kita sebagai seorang muslim jangan pernah ninggalin sholat mas. Oh iya pak. Lalu singkat cerita selama 3 hari dia masih terus bertemu dengan bapak itu ya. Setiap maghrib isya dia selalu bertemu dengan bapak itu karena dia seneng banget di saung itu kalau sekitaran maghrib ke isya gitu guys. Karena saung itu tuh dingin dan adem, dia sangat senang gitu istirahat di saung tersebut. Tapi di hari keempat si Mas Bolang ini tidak lagi bertemu dengan bapak tersebut ya guys.
Malah tiba-tiba dia ini ketemu dengan seorang security. Security ini perawakannya tinggi dan besar gitu ya guys, pakai jaketnya security seperti biasanya lah ya. Terus bapak ini nyaut dia, Mas Bolang ya? Oh iya mas, temennya Pak Bajarwo. Iya mas. Oh, awal mulanya Mas Bolang ini pikir si security ini cuma main aja di situ, tapi ternyata selama ini yang jaga proyek tersebut ya Bapak security itu. Bapak security ini juga sempat bilang, Mas selalu tidur di mobil kan? Oh iya Pak, jadi seakan-akan Pak security ini emang tahu banget kalau si Mas Bolang ini selalu tidur di mobil guys. Tapi si Mas Bolang ini nggak menceritakan kejadian bahwa dia bertemu dengan Bapak yang kemarin itu selama 3 hari ke belakang guys. Tapi setelah 1 minggu dia di gubuk tersebut, dia tidak lagi bertemu dengan bapak yang kemarin-kemarin dia lihat itu guys. Akhirnya karena tidak pernah bertemu, dia beranikan diri untuk tanya ke security itu guys. Bapak kenal orang yang sering ada di gubuk itu nggak sih pak? Yang sering datang ke gubuk itu pak? Hah siapa mas? Ada orang saya temuin sekitaran usia 40 tahun. Katanya dia yang jaga gudang ini pak. Nggak ada siapa-siapa mas, saya setiap hari di sini, cuman saya yang di sini, saya selalu datang ketika bos itu pulang, pasti saya datang. Tapi kalau bos belum pulang, saya paling cuman absen, nanti ketika bos pulang baru saya standby di sini. Nggak ada yang ngejaga selain saya, bahkan saya selalu lihat Mas Bolang tidur di mobil, karena memang saya ada di sini terus. Jadi heran kan mereka berdua ini. Dan Pak Security ini sempat menyampaikan bahwa dia aja nggak pernah berani untuk ke saung itu, apalagi kondisinya malam hari ya guys. Akhirnya sudah 2 minggu Mas Bolang itu bekerja di pabrik tersebut. Lalu seperti biasa dia sangat senang ada di saung tersebut. Tapi kok kali ini dia di saung itu biasanya dingin. Kok ini suasananya sangat panas gitu kan. Terus dia ngedenger di dalam bilik yang ada di saung tersebut ada suara rengan yang seperti grrr, itu hampir setiap hari dia mendengarnya. Karena sering dia mendengar itu, akhirnya dia memutuskan untuk tidur di mobil saja ya guys. Lalu pernah suatu kejadian, ini tepatnya di malam Jumat. Dia pulang dari kerja, kebetulan dia biasanya pulang jam 3. Pulangnya maghrib ya guys. Jadi dia itu sampai di tempat karena begitu letihnya, dia tuh nggak sempat lagi sholat maghrib dan sholat isya guys. Dia tiba-tiba ketiduran karena terlalu letih ya guys, tidur di dalam mobil. Tiba-tiba mobilnya itu bergoyang dengan sendirinya, begitu keras goyangannya guys. Terus ada suara kecekikikan gitu, suaranya seperti melayang ke atas guys. Dia sempat mikir nih, duh ada apa ya, kenapa ya. Dan dia nih pernah juga sering banget ngelihat di pojokan gudang ya. Jadi gudang itu ada space ya antara tembok dengan gudang. Dan di space gudang itu setiap malam dia melihat ada sesosok yang tinggi, besar, matanya merah, selalu seperti mengarah melihat dia. Di situ dia benar-benar ngedon ya. Kejadian-kejadian itu bikin dia ngedon tinggal di gudang tersebut guys. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah lebih baik saya ngontrak aja nih ya. Akhirnya dia ngontrak guys. Dan kebetulan di tempat kontrakannya itu juga ada kawan yang sama tempat bekerjanya dengan dia. Itu juga satu kontrakan dengan dia. Dan sempet ngode nih ke si Mas Bolang. Gimana kamu selama tidur di dalam mobil, ada apa-apa nggak? Terus dia, ada apa maksudnya gimana mas? Sebenarnya saya juga dulu pernah nih kayak kamu tidur di mobil juga. Tapi saya nggak selama kamu dan saya salut banget sama kamu bisa kuat selama itu. Dan waktu dia ngontrak di kontrakan tersebut ya guys, dia itu merasa ada yang mengikuti dia ke kontrakan tersebut dan berasa kayak yang ngikutinnya itu terus mengikuti dia guys. Bulan kedua di gudang tersebut bosnya ini mengadakan penyembelihan kambing guys. Itu tepatnya di hari Sabtu ya guys. Nah saat itu ada keanehan di mana kepala kambing tersebut dikuburkan di dekat area pergudangan tersebut guys. Yang dipikirnya Mas Bolang itu awalnya hanya sekedar syukuran biasa ya guys. Tapi kenapa kok kepala kambingnya ini dikubur? Dan Mas Bolang ini tanpa curiga apapun karena dia nggak paham ya udahlah ya gitu kan. Terus lama dari itu dia ketemu dengan Pak Jarwo guys. Mas Bolang ini nanya, kenapa kok Pak Jarwo nggak datang waktu acara kemarin hari Sabtu? Pak Jarwo ini tiba-tiba nyeletuk yang seakan-akan dia ini kayak udah tahu gitu guys. Ini ya penyembelihan kambing ya. Iya Pak. Terus kepalanya dikubur ya.
Loh, iya Pak, bener. Oh, ya udahlah kita cukup tahu aja deh hal-hal kayak gitu, kita mah sesama muslim, udahlah saling menghargai aja. Pak Jarwo tuh nyeletuk kayak gitu. Tanpa curiga apapun Mas Bolang ini malah nanya, "Emang kenapa sih Mas?" "Udahlah kamu nggak perlu tahu," itu jawabnya Pak Jarwo. Lalu tanpa curiga sehari dua hari pun berlalu, dia kembali bekerja seperti semula. Lalu di hari kedua dia bertemu dengan bosnya dan bosnya itu tiba-tiba ngomelin dia, bilang, "Kenapa kamu nggak datang kemarin acara kita makan-makan kambing?" Terus Mas Bolang cuman jawab, "Ya saya kan kontrakannya jauh Pak, jadi kalau pulang kerja itu saya langsung pulang ke kontrakan karena udah capek banget dan nggak sempet waktu istirahat, jadi saya langsung pulang ke kontrakan Pak." Sebelumnya kita jelasin dulu ya guys, jadi pabrik Mas Bolang ini ada dua lokasi ya guys, jadi satunya adalah lokasi tempat pengambilan barang, yang satunya adalah pabrik kantornya guys. Jadi Mas Bolang ini ngambil barang terus nanti ke kontrakan, nanti baru ke kantor gitu guys. Jadi waktu acara itu si Mas Bolang itu nggak sempet untuk nggak datang ke acara tersebut. Tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah alasan Mas Bolang juga untuk tidak mendatangi acara tersebut. Dia terpengaruh oleh Mas Jarwo untuk tidak juga mengikuti hal tersebut guys. Lalu 1 bulan berlalu, tepatnya di hari Sabtu Pon, tiba-tiba bosnya ini kembali mengadakan acara, tapi kali ini acaranya bukan lagi memotong kambing, tapi memotong 1 ekor sapi. Dan lagi-lagi sapinya ini kepalanya dikubur kembali guys, di tengah area tanah kosong gudang. Jadi kalau kepala kambing itu di pinggir-pinggir tanahnya ya guys, sedangkan kalau kepala sapi ini di area tengahnya guys. Jadi semakin heran dong si Mas Bolang ini guys. Gak lama dari itu guys, perusahaan mendapatkan permintaan pengiriman yang meledak guys. Pabrik tersebut semakin lancar. Lalu ada saat dimana seseorang temen ya, dia sudah pekerja lama guys, tiba-tiba mendadak sakit. Tepatnya temannya tersebut adalah Mas Jarwo ya guys. Dan Mas Jarwo ini karena sudah kenal baik dengan si bos, dan dia meminta yang menggantikan dia untuk mengantar barang-barang. Biasanya kan dia yang dipercaya oleh bosnya ya guys. Ini karena beliau sedang sakit, dia mengajukan Mas Bolang untuk yang menggantikan dia mengantarkan barang-barang tersebut guys. Akhirnya bos memanggil dia dan membahas tentang hal tersebut, hal terkait pengantaran barang tersebut. Dan bos pun menjelaskan terkait biaya, ongkos, dan persenan yang akan dia dapat jika dia mau mengantarkan barang tersebut guys. Dan akhirnya Mas Bolang ini setuju guys. Lalu singkat cerita dia kembali nih ke gudang. Karena kondisi dia yang benar-benar lelah dan capek ya saat itu, dia memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Nah, ketika dia tertidur guys, dia bermimpi didatangi oleh bapak-bapak yang pernah dia temui di saung yang tempat biasanya mereka beristirahat. Kondisinya saat itu dia tangannya dipegangi oleh bapak itu guys, sedangkan kawan-kawan yang lain sedang berlari-larian guys. Nah, sedangkan dia dipegangin tangannya dan sambil bilang bapak ini, "Udah nggak usah takut, udah kamu di sini aja, nggak usah lari kemana-mana." Ketika dia melihat ke arah lain, dia melihat ada sosok berkepala kerbau sedang melihati dia dengan tatapan yang marah dan sangat menyeramkan. Setelah kejadian itu, dia pun bekerja seperti biasa ya guys. Lalu selang beberapa bulan, tepatnya di bulan Januari, tiba-tiba permintaan itu meledak gila-gilaan guys. Rutenya area Jawa ya guys, Kerawang ke Klaten. Lalu karena ini pekerjaan yang lumayan berat, akhirnya bos ini menawarkan kepada dia dan 2 rekan kawan Mas Bolang lainnya guys ya, yang biasanya 2 orang tersebutlah yang termasuk menjadi tangan kanannya bos ya guys. Lalu mereka pun meeting nih bos dengan dia dan kawannya tersebut ya guys ya. Tapi ketika bos memintingkan dan menanyakan terkait hal tersebut, bagaimana kalian bersedia untuk mengambil, siapa yang akan bersedia mengambil? Karena Mas Bolang ini merasa dia baru, maka dia akan menunggu jawaban dari kawan duanya lainnya ini guys. Tapi yang anehnya, kawan duanya ini malah menjawab bahwa mereka tidak mengetahui rute perjalanan itu. Dia tidak tahu jalannya guys. Dan di situ Mas Bolang merasa aneh dan janggal ya, kok malah nggak mau, dan alasannya nggak masuk akal gitu kan, karena nggak tahu jalan, padahal kan itu adalah jalan Jawa yang biasanya pasti harusnya mereka sering lalui, tapi kok kali ini dia menolak ya guys. Singkat cerita akhirnya dia ambillah permintaan tersebut, dan ini adalah perjalanan dia yang ketiga ya guys, dimana ini adalah permintaan terakhir dari pemesannya ya guys. Nah hari itu kondisi dia tuh capek,
males-malesan dan kenapa gitu bawaannya berat. Mungkin karena faktornya dia sudah terlalu capek juga ya guys, kan bolak-balik selama 3 kali permintaan dan ini adalah permintaan ketiga. Dia bener-bener kayak hancur-hancuran badannya guys, karena bener-bener berat gitu kan. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik sampai nggak ada jedah gitu kan ya. Nah, di hari itu sampailah dia di Alas Roban sekitaran jam 11 malam. Jalan gitu dia ya. Terus tiba-tiba di depan mobil dia mendengar ada suara cekikikan gitu, guys. Dan suaranya itu seperti melayang-melayang besar dan terdengar sampai masuk ke dalam mobil dia. Saat dia mendengar hal tersebut, tapi di telinganya pun ada seperti suara bicara, tenang, udah jalan aja, udah jalan aja. Saat itu dia berkeinginan untuk mengisi solar ya guys. Tapi ketika dia mau memengkolkan setir mobilnya itu ke kiri, tiba-tiba ada dari arah kiri itu ada mobil lewat kenceng banget. Akhirnya dia nggak jadi mau belok mendadak gitu kan. Akhirnya dia terlewat nih solar itu guys. Jalanlah terus dia akhirnya. Nah, itu kan harusnya dia mengkol ke arah kanan ya. Tiba-tiba ketika dia mau mengkol ke arah kanan, ini setir dia ini kok berat ke kiri dan sampai terus-terusan seperti ada yang tarik setir dia hingga dia mengkol ke kiri guys. Ketika dia mengkol ke kiri, tiba-tiba ada mobil berarah lawanan dari dia ngebut dan tiba-tiba remnya blong jedar menabrak tiang listrik yang harusnya itu menabrak dia guys, dan tapi anehnya dia tidak tertabrak guys, dan mobil itu benar-benar ringsek yang sampai mengakibatkan tiang listrik pun sampai tumbang guys. Itu akhirnya ramai warga mengerubuni dan menanyakan dia apakah Mas baik-baik saja. Dia jawab, iya saya baik-baik aja pak. Itu Mas segera pergi dari sini, takutnya nanti Mas akan menjadi saksi. Ya, nanti ada apa-apa segera Mas pergi dari sini. Akhirnya dia pun tancap gas dan pergi lanjut jalan guys. Gak jauh dari itu sekitar 5 kilometer jalan. Ada yang lambai-lambai, orang bapak-bapak. Dia melihat di samping bapak itu yang melambai-lambai ada truk yang berhenti, sepertinya truk itu bannya pecah ban ya karena sudah tidak ada bannya di sampingnya. Jadi seakan-akan seperti meminta bantuan karena dia ini kan juga punya komunitas ya guys. Komunitas truk gitu. Jadi solidaritasnya itu tinggi. Yang membuat dia untuk memutuskan berhenti karena dilambai-lambai tadi ya guys. Berhenti dan dia menanyakan dengan bapak tersebut, "Kenapa, Mas?" Terus bapak itu jawab, "Ini ban saya bocor. Ini saya kernet saya lagi copotin bannya, lagi minta tolong ke tambal ban." Oh, terus dia ngobrol sekitaran 10 menit dengan bapak itu. Sambil dia ngobrol seperti itu, tiba-tiba saja ketika dia nengok lagi ke bapak itu hilang dan tidak ada. Gak lama dari itu ada dua orang lagi ngegelindingin ban dari arah berlawanan ya guys. Terus nyamperin dia, terus nanya, "Ngapain Mas di sini?" Jawab, "Ini Pak, ngobrol sama bapak ini." "Bapak mana?" "Ini bapak yang tadi mobilnya mogok ini Pak." "Lah, yang mogok ini saya Pak, sama kernet saya ini. Memang kami dari tadi lihat bapak berhenti di sini, terus diam celengak-celenguk dari tadi, kami dari bengkel memperhatikan. Akhirnya kami samperin ke sini, nanya kenapa Bapak kok celengak-celenguk. Sudah 20 menitan kami melihat Bapak di situ." Dia malah jadi heran kan. "Lah, tadi saya ngobrol loh Pak di sini." Akhirnya bapak yang memiliki mobil tersebut cuman bilang, "Udah Pak, jangan dipikirin ya Mas. Nih kita kan lagi di alas, jadi jangan mikir yang macem-macem." Akhirnya Mas Bolang pun memutuskan untuk kembali lanjut jalan ya guys, dan bapak tersebut pun berterima kasih karena Mas Bolang sudah sangat peduli dengan orang lain gitu kan ya guys. Lalu Mas Bolang pun lanjut jalan. Karena dia jalan di truk itu kan otomatis dia akan terus melihat ke arah kaca spion ya guys. Ketika dia melihat ke kaca spion, lalu dia melihat ke arah depan, entah kenapa mata sebelah kirinya itu seperti melihat ada orang di sampingnya guys. Tapi ketika dia menengok, tidak ada siapa-siapa di samping dia karena memang kondisinya dia pergi dan berangkat itu sendiri. Lalu karena letih dia memutuskan untuk berhenti dulu ya guys di tempat salah satu rumah makan. Dan rumah makan itu kebetulan adalah punya temen satu komunitasnya guys. Dan kebetulan sekali si temennya itu alias yang pemilik rumah makan tersebut ada di situ. Akhirnya mereka pun ngobrol kan. Terus kok kawannya ini sebut, "Sama siapa kesini Mas?" Dijawablah dengan Mas Bolang ini, "Sendiri Mas." Lah, terus itu yang di mobil siapa? Dia jadi bingung kan. Terus kawannya ini nyaut lagi, "Tadi kamu berhenti ya di Alas Roban?"
Loh, kok tahu? Akhirnya Mas Bolang pun cerita kalau tadi dia berhenti, kalau tadi dia melihat ada orang yang mobilnya mogok dan melambai-lambai tangan dan dia bercerita lah hal tersebut. Lalu dia bilang terus orangnya tuh nggak ada lagi ketika saya ajak obrol. Oh, ternyata kata kawannya ini guys nyautin orang tersebut mengikuti alias ikut dengan kamu, Mas. Akhirnya kawannya tadi berinisiatif untuk menyiram mobilnya. Terus disiram nih guys, mobilnya si Mas Bolang tadi dengan air yang tadi Mas Bolang minum. Sambil dibaca-bacakan doa gitu guys, entah apa ya doa yang dibaca. Nggak selang lama disiram oleh kawannya tersebut guys, tiba-tiba seperti ada suara teriakan gitu guys, seperti seorang wanita. Akhirnya singkat cerita si Mas Bolang ini pamit dengan kawannya karena dia harus segera sampai. Akhirnya dia kembali jalan dan dia masuk tol. Ketika dia di dalam tol tersebut ya guys, dia memperhatikan kiri kanan spion itu, dia kok heran dengan mobil-mobil di belakang dia, kenapa mobil-mobil tersebut kok nggak ada yang nyalip dia gitu kan. Kenapa dia merasa dia jalan paling depan. Ketika dia pikir-pikir, mungkin mobil-mobil tersebut pengen ngawal ya. Jadi kayak berasa dikawal gitu guys. Itu perjalanan sekitar pukul jam 12 malam ya guys. Nah, saat dia sedang berjalan seperti itu, tiba-tiba ada mobil nyalip, nyuruh dia berhenti, suruh minggir guys. Sambil teriak, mas, berhenti. Akhirnya tanpa dia pikir panjang, dia pun minggir menepi ya guys, berhentilah dia. Orang tersebut bilang, mas kalau bawa mobil tuh yang bener, mau nyelakain orang lain ya mas. Jawab lah, maksudnya gimana pak? Bapak ini masih muda ya guys, sekitaran umur 35 tahun saat itu. Kalau dia ingat hal itu tuh dia sangat berterima kasih sama bapak itu karena bapak itu telah membantu dia dan menyelamatkan dia dari celaka ya guys. Selanjutnya bapak ini bilang, dari pertama kamu masuk tol itu ya, saya udah ngeliatin kamu, mobil kamu ini mengkol kanan, mengkol kiri, mengkol kanan, mengkol kiri. Seperti itu aja dari tadi jalannya. Jadi seakan-akan kamu itu jalannya oleng. Lalu Mas Bolang ini jawab, demi Allah loh Pak, saya ini dari tadi jalan ada disesuai dengan garisnya, nggak ada saya kayak gitu Pak. Waduh, kenapa ya Pak? Itu juga dia sempet sadar gitu, oh pantesan dari tadi mobil-mobil nggak ada yang nyalip. Apa karena hal itu ya? Karena orang ngelihatnya saya ini kayaknya oleng gitu ya guys. Coba kamu lihat itu tuh di atas mobil kamu, ada putih-putih. Katanya si bapak itu tersebut ngomong gitu guys. Entah apa lagi nih yang didoain bapak itu di dalam air, didoa-doain lalu disiram lagi. Setelah itu bapak itu hanya bilang, mas kalau jalan hati-hati, jangan lupa berdoa aja ya mas di jalan, terus mengucapkan doa ya mas. Oh iya pak, akhirnya dia lanjut jalan. Sampailah dia di pabrik yang tempat barang-barang yang perlu dia antar ya guys. Dia pun menurunkan barang-barang tersebut. Keesokan paginya dia ditelepon oleh bos untuk segera pulang dan sudah selesai daripada target mereka guys. Nah, dia sudah langsung ditelepon oleh bos untuk segera pulang. Akhirnya pun dia memutuskan untuk pulang guys. Dan ketika dia pulang balik lagi nih dia, ketika dia melewat jalan tol, ada lagi nih yang cekikikan mobilnya guys. Singkat cerita akhirnya dia sampailah dia di PT-nya di jam 3 subuh. Itu PT pusat ya guys, yang tempat pengambilan barang yang tadi kita jelaskan ya guys, bukan PT yang kantor ya guys ya. Sampai di PT tersebut sekitaran pukul jam 3 subuh ya guys. Dia pun menyempatkan waktu untuk tidur karena kondisinya benar-benar lelah. Tapi belum lama dia tidur, sekitaran 10 menit, dia itu merasa bahwa dia ada yang kayak nyamperin dia dengan badan besar gitu guys. Terus tapi ketika mau nyamperin gitu guys, tiba-tiba termental gitu karena dia seperti dilindungi oleh cahaya gitu, dibentengin gitu. Karena dia merasa akhirnya dia terbangun dan dia melihat jam. Ternyata jam itu masih jam 4 lewat 10 menit. Jadi tidur dia baru masih 10 menit. Nah, dia nyampe tadi jam 3 masih sempat-sempatnya untuk menuruni barang ya guys. Hanya dia tidur di jam 4. Singkat cerita di jam 8 pagi pun dia kembali bekerja dan memuat barang. Dan saat itu dia duduk di bak pinggiran mobil ya guys. Nah, di atas baknya itu ada seng-seng gitu guys. Tiba-tiba seng itu terjatuh dan hampir saja mengenai dia guys. Saat terjatuh itu tiba-tiba dia merasa ada yang seperti terdorong hingga dia tuh jatuh ke depan dan seng itu jatuh ke depannya lagi guys. Jadi kawan-kawannya itu yang melihat itu langsung samperin dia dan berlarian guys karena panik, menanyakan mana Mas Bolang, mana Mas Bolang. Tiba-tiba si Mas Bolang ini langsung malah seakan-akan mengagetkan kawan-kawannya gitu guys dari balik seng tersebut. Kawan-kawannya tuh kaget, ya Allah mas, kamu nggak kenapa-napa kan mas? Enggak, saya nggak kenapa-napa. Tuh perkiraan kawannya kalau tadi seandainya si Mas Bolang itu kena seng, mungkin
tadi kepalanya itu sudah terbelah ya guys, karena itu benar-benar harusnya mengenai Mas Bolang, tapi yang anehnya Mas Bolang itu tidak terkena sama sekali. Ya udahlah Mas, kamu istirahat aja biar kami yang angkat-angkat barang. Karena kawannya itu kalau ngelihat dia tuh kayaknya dia capek banget guys kondisinya. Nah nggak lama dari itu guys, dia tuh kayak ngerasa kayak tubuh dia ini kayak ada yang narik-narik dia gitu. Jadi dia kayak tarik ke kanan, kayak mau mengarah ke belakang, lalu seperti dia tarik lagi ke arah bak gitu guys. Terus tiba-tiba kakinya ini masuk ke dalam bak mobil yang area engsel gitu guys. Hingga mengakibatkan kakinya itu guys sampai remuk. Tapi sempet kawan-kawannya yang lain mikir kalau Mas Bolang ini bercanda. Karena tadi waktu dia kena seng aja, yang hampir dia kena seng itu dia masih bisa bercanda guys. Kawannya masih mikir kalau dia tuh bercanda. Tapi kali ini dia benar-benar nggak bercanda. Kakinya bener-bener remuk guys. Kaki yang bagian telapak kaki ya guys. Di akhirnya dia itu dipipih oleh kawan-kawannya. Dia pun jalan itu pakai tumit saat itu. Dan diantarkan ke gudang. Dan ketika dia masuk ke dalam gudang, dia melihat kawan-kawannya di situ. Apa kawan-kawannya itu memandang dia seperti sinis gitu. Tapi dia mikir, aku salah apa? Terus dia nelpon bos, bos saya kecelakaan, kaki saya sampai remuk. Tapi yang anehnya, bosnya ini malah bukan prihatin atau apa, malah bilang, ah nggak mungkin, udah hari ini juga kamu harus 2 rit. Dia tetap harus kerja saat itu. Dia ngobrol sama kawannya. Aduh kaki lagi kayak gini. Terus kawannya bilang ya istirahat lah. Terus dia bilang tapi bos suruh saya kerja. Terus kawannya wah parah nih bosmu. Akhirnya dia berinisiatif memakai pipa dongkrak untuk menyetir kopling di truknya ya. Jadi diikatlah itu si pipa dongkrak tadi di kopling ya. Sampai kawan-kawannya itu sampai heran. Kondisinya tetap dibuat sama dia kayak gigi 4 gitu guys. Jadi bisalah dia jalan pelan-pelan itu. Dia kan bawa barang-barang itu akhirnya kan dibantu oleh kawan-kawannya yang lain ya guys, kuli-kuli yang lain di dalam gudang tersebut. Tapi yang anehnya kawannya yang satu proyek sama dia itu, 2 orang yang sempat ditawarkan itu kok nggak mau bantu, sampai dia mikir salah apa ya saya sama dia. Kemarin kan dia juga ditawarin tapi dia yang menolak gitu sama bos. Terus dia sampai di tempat bos, dia bilang dia temui si bosnya, terus dia bilang lihat Pak bos ini saya kaki saya. Tapi bosnya ini cuma datar aja gitu guys sambil bilang oh ya udahlah nanti juga besok sembuh. Esokan harinya ada seorang ibu-ibu di situ yang kasihan sama dia, akhirnya diajaklah dia berobat. Dan saat dia berobat dikasih minyak, terus disuruh napak di suatu kertas gitu guys, tapi yang napak cuman tumit sama ujung kakinya. Jadi itu pertanda bahwa kakinya itu sudah hancur gitu ya guys. Diajaklah dia ngobrol nih sama si pengobatnya tadi guys. Terus selang beberapa lama saat dia ngobrol-ngobrol tiba-tiba kakinya itu dikrek sampai dia pingsan. Sadar-sadar dia itu sudah di gudang. Akhirnya dia istirahat guys di tempat kawannya, karena kawannya ini yang bantu mengurus dia karena dia kan perantauan ya guys. Dia dibantu diurus oleh salah satu komunitasnya. Selang 1-2 hari dia udah nggak enak nih di situ. Nah takut merepotkan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang kampung dan kawannya itu yang memesankan tiket untuk dia pulang kampung. Dan saat dia pulang kampung ibunya menangis melihat keadaan dia. Dan akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit oleh ibunya. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, di ronsen dan kakinya ternyata sudah kondisinya rapi. Jadi sudah bisa dikasih obat saja. Akhirnya barulah dia bisa cerita ke ibunya setelah beberapa lama. Tapi ibunya memutuskan untuk dia untuk resign daripada pekerjaan tersebut. Entah kenapa ibunya merasa curiga. Karena dia mikir, wah tapi lumayan ini kan duitnya. Terus selang 1 minggu dia di kampung, akhirnya dia memutuskan untuk balik nih. Tapi balik kali ini adalah untuk mengajukan resign ya guys. Dan ketika dia balik ke kantor tersebut itu tepatnya di hari Sabtu ya. Lagi-lagi di saat itu lagi pemotongan sapi. Dan dikubur kembali kepalanya di tempat yang sama. Jadi sudah 3 kali selama dia di situ melihat pemotongan sapi dan ditumpuk-tumpuk gitu guys penguburannya. Saat bos melihat dia, bos hanya dengan pandangan yang biasa-biasa aja. Lanjut cerita, dia ini baliklah ke kontrakannya guys. Jadi ya guys, dia ini ngontrak di suatu tempat yang pemilik kontrakan tersebut tidak memiliki anak dan sangat-sangat menyayangi Mas Bolang ini guys. Sudah sangat menganggap Mas Bolang. Jadi ketika ibu tadi tahu Mas Bolang ini sakit hingga kakinya remuk seperti itu, dia sampai nangis-nangis dan bahkan mau
transfer uang untuk Mas Bolang pulang aja ke rumah ibu tersebut. Tapi kan kondisinya Mas Bolang di kampung. Jadi ketika dia balik lagi dia pun datang ke kontrakan tersebut. Mas Bolang ini cerita nih soal kejadian-kejadian aneh dia. Akhirnya ketika dia cerita seperti itu, bapak kontrakannya ini alias bapak angkatnya guys cerita kalau sebenarnya bapak-bapak yang pernah dia temui di saung tersebut adalah kodam yang dikirim oleh bapak angkatnya tersebut guys untuk menjaga Mas Bolang di pekerjaan tersebut. Nah sebelumnya guys, jadi ketika Mas Bolang ini dia kerja di CV tersebut, bapak ini langsung kaget dan ragu karena Mas Bolang butuh duit dan butuh pekerjaan. Bapak tersebut tidak bisa menjelaskan apapun. Akhirnya yang boleh-bolehkan saja ya. Tapi Bapak itu ternyata menyiapkan penjaga untuk Mas Bolang tersebut guys. Tapi cuma 3 hari karena takutnya nanti Mas Bolang kenapa-napa. Karena hawanya di gudang tersebut itu benar-benar mencekam guys. Lalu Mas Bolang ini kembali cerita bahwa di pabrik tersebut sering sekali diadakan acara penyembelihan kambing dan sapi kambing tersebut dikubur kepalanya di tanah area pergudangan. Lalu tiba-tiba bapak itu nyeletuk fix kalau itu adalah pesugihan. Dia menjadikan kepala tersebut sebagai tumbal. Ternyata guys, usut punya usut. Sebetulnya bapak bos itu menjadikan kepala sapi dan kambing itu sebagai pengganti tumbal agar karyawan-karyawannya tidak terjadi apa-apa. Maka dari itu, bapak bos selalu nyuruh karyawan-karyawannya ketika ada acara tersebut harus ada mengelilingi di pabrik tersebut dan harus absen di acara itu. Nah, di sini kesalahannya Mas Bolang adalah dia tidak pernah ada di situ. Dan yang untungnya adalah Pak angkatnya ini ternyata sudah menyiapkan kodam alias penjaganya untuk menjaga Mas Bolang, guys. Setelah diruntut-runtuti, ternyata selama ini Mas Bolang ini hampir tercelakakan karena dia mau menjadi target sasaran tumbal, guys. Nah, seperti itulah cerita dari Mas Bolangnya. Kali ini saya akan membahas tentang versi daripada Mas Jarwo. Dimana kan waktu itu Mas Jarwo ini kan terkena sakit guys. Dan Mas Jarwo ini adalah salah satu karyawan yang tidak pernah hadir di acara tersebut. Dan benar saja Mas Jarwo ini terkena sakit yang begitu lama. Ketika dia mengirimkan foto dia kepada abangnya Mas Jarwo, abangnya ini cerita di foto itu dia melihat ada sosok besar yang mau ambil Mas Jarwo guys. Seperti mendekat dan ingin mengambil Mas Jarwo. Akhirnya Mas Jarwo ini untuk pulang kampung dan berobat. Nah disitulah mungkin ya guys, Mas Bolang lah menjadi sasaran selanjutnya. Nah singkat cerita bapak pun hanya memberikan masukan kepada Mas Bolang untuk jangan pernah tinggal sholat dan terus dekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian cerita hari ini ya guys. Kalian suka dengan video ini boleh kalian like atau share ya guys. Dan kalian jika punya cerita horor atau apapun yang kira-kira mau diceritakan kembali channel kita ini boleh kirim ke Gmail kita ya guys. Sekian dari saya, terima kasih, bye bye.